Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Salam sejahtera. Semoga kita semua baik dan sehat. Nih, saya coba buat video YouTube lagi ya, edukasi, mudah-mudahan bisa membantu kita untuk kapan waktu masuk dan kapan waktu keluar. Ini kali ini tampilannya beda nih. Saya nggak buka chart tapi langsung buka di Federal Reserve nih, The Fed. Karena kita ingin cari tahu kenapa market kok bisa koreksi begitu, dan koreksinya wajar, cuman cara koreksinya itu yang nggak wajar, artinya bisa dump begitu ya. Ini salah satu alasan kenapa sehingga sampai di cycle kali ini tuh beda nih. Semua analis di dunia ini, semua investor Bitcoin atau trader Bitcoin, cryptocurrency ini kemarin banyak yang sangkut, banyak yang kena likuidasi. Yang dimain di future, di leverage market, banyak yang kena likuidasi. Terus kita coba apa sih alasannya ya? Nih alasannya nih. Kemarin kan saya waktu di channel itu Telegram saya bilang Oktober bullish, November koreksi. Dan November terjadi koreksi beneran. Terus saya memang bulan November hati-hati banget sampai saya menunggu waktu bulan Desember tanggal 6, tanggal 7. Di beberapa video kan saya bilang tanggal 6, tanggal 7 ya. Salah satu alasannya karena di bulan November juga masih rapet banget jadwal FOMC meeting. Nih, memang dari 3 November kan, kalau kalian masuk di sini, ini kan pasti bisa lihat jadwalnya dia kapan FOMC meeting. Nanti kita bahas FOMC itu apa. Nih, ini di September ya. Koreksi di 24 November kemarin. Nah, ini investor itu masih menunggu tanggal 14, 15 itu masih ada FOMC meeting 5 Januari, 25, 26 sampai 16 Februari. Kaitannya apa? Kaitannya dengan apa sih? Dengan taperingnya Federal Reserve gitu. Ya kalau kita mau trading memang pelaku pasar keuangan harus, ini bukan news ya, bukan event, tapi ini berita-berita yang terkait dengan regulator The Fed. The Fed itu adalah ya mbahnya bank-bank di dunia ini gitu loh. Dia yang punya punya apa sih ya namanya, ucapannya itu, keputusannya, hasil rapannya itu sangat mempengaruhi pasar nih. FOMC pengaruhnya pada kebijakan moneter AS dan pasar keuangan dunia. Pasar keuangan ini ya mau trading saham, cryptocurrency, Bitcoin, altcoin atau komoditi, gold dan lain-lain. Tuh. Ya nanti kalian bisa cari info sendiri. Nih, apa itu FOMC? Kok keputusannya berpengaruh ke seluruh dunia? Ini penting banget kan. Kalau kita mau bermain di bisnis pasar keuangan, apalagi cryptocurrency, teknologi baru yang sebetulnya cryptocurrency itu lawannya Federal Reserve nantinya. Jadi mereka sendiri itu merasa ketakutan ada cryptocurrency, karena itu akan menggeser perannya dia sebagai penguasa mata uang fiat. Ini kita poinnya aja ya, maksudnya kita cari poinnya aja nih. Kenapa kok rapatnya itu berpengaruh? Simpelnya gini, dampak keputusannya di
FOMC itu punya dua keputusan rapat yang bisa mempengaruhi market. Keputusan yang pertama itu hawkish. Istilah untuk memahami apa itu FOMC ini menunjukkan bahwa keputusan FOMC mendukung atau condong pada pengetatan moneter, kenaikan suku bunga the Fed, atau mengurangi stimulus moneter. Keputusan bernada hawkish cenderung tunjukkan penguatan dolar. Nih di sini poinnya nih. Penguatan dolar. Artinya jika rapat FOMC kemarin kan rapatnya keputusannya November itu kan hawkish, sehingga indeks dolar menguat. Tatkala indeks dolar menguat, pasti semua lawannya dolar akan jatuh. Mau emas, mau mata uang lainnya, mau Bitcoin, altcoin pasti akan jatuh. Karena apa? Investor akan cenderung membeli dolar atau menyimpan dolar daripada menyimpan aset lainnya selain dolar gitu loh. Itu ya, gampangnya gitu. Ini kita bikin paling gampang aja. Jadi tatkala kenaikan suku bunga dolar itu dinaikkan oleh Federal Reserve, ya orang akan cenderung membeli atau menyimpan dolar gitu. Jadi uang beralih yang dari kripto, dari emas itu semua dijual untuk pindah ke dolar gitu. Oke, ini yang kedua nih. Dovish berbalik dari hawkish. Dovish menjelaskan bahwa keputusan FOMC condong pada pelonggaran moneter. Artinya si Federal Reserve ini memberikan kelonggaran, dia printing money lagi untuk stimulus ekonomi di Amerika sana. Kalau makin banyak dolar yang diprinting sama Federal Reserve, berarti banyak uang yang beredar. Kalau banyak uang yang beredar dari mata uang fisik dolar itu, berarti uang beredar itu akan untuk membeli aset-aset emas atau kripto gitu, sebaliknya gitu. Jadi kalau keputusannya dovish ini, keputusan bernada dovish mendorong pelemahan dolar. Kalau dolarnya lemah, berarti kan aset yang berlawanan dengan dolar yang diperdagangkan pairing dolar pasti akan naik. Itu guys, itu yang paling penting. Jadi simpelnya gitu. Kita wajib sekali melihat berita-berita di Federal Reserve. Karena ini keputusannya sangat mempengaruhi pasar. Apapun itu, jika memang keputusannya Federal Reserve itu adalah hawkish, dia menaikkan suku bunga, yaitu pasti nanti aset-aset lainnya akan jatuh. Gitu ya gampangannya ya. Oke, terus sampai nih ada nih plan B. Plan B itu terkenal dengan analisanya yang 10 tahun itu tidak pernah gagal. Baru di 10 tahun ini dia gagal. Karena plan B punya prediksi November itu 70.000 ke atas gagal, Desember 100.000 gagal. Jadi ini kayaknya kita mesti mikir cycle apa lagi nih Bitcoin. Ini memasuki hari kedua Desember, prediksi plan B nyatakan Bitcoin akan menembus 100.000 sebelum menutup tahun. Sepertinya akan gagal penuhi target. Memang gagal nih. Tapi dia masih kekeh bahwa masih di jalur untuk 100.000 gitu. Nanti dia akan perbaharui analisanya 1 bulan lagi. Ya kan terkait juga dengan tadi masih ada ketakutan investor untuk masuk karena masih rapat sekali jadwal The Fed di bulan Desember ini kan. Karena harusnya market ini secara teknikal di persimpangan kemarin chartnya ya yang kita bahas di kolong, kalau saya alhamdulillah masih antisipasi karena saya punya kolong bandar, kolong resisten. Tatkala kolong bandar ditembus berarti kan cabut udah. Dan saya juga hati-hati nunggu tanggal 6, tanggal 7 lah. Ini sekarang sudah tanggal 6, makanya saya buat video. Saya mulai buat lagi ini.
Nah, ini plan B ini pernyataannya. Aku melihatnya sebagai sesuatu yang aneh. Mungkin saja pemulihan harga berbentuk V akan terjadi setelah itu. Namun kalau tidak, harga Bitcoin akan tenggelam menjelang akhir tahun ini. Prediksi floor model pun akan rusak. Jelas sang analis gitu loh. Artinya dia akan melihat cycle apa lagi di Bitcoin gitu loh. Nanti kita buka chartnya ya. Nah, terus ini pernyataan lagi. Ia kemudian menambahkan, sepertinya ini adalah sinyal bagi saya dan investor bahwa sesuatu sedang terjadi karena ini belum terjadi dalam 10 tahun terakhir. Artinya baru di kali ini. Jadi kalau teman-teman ada yang sangkut, ada yang kemarin gagal, gak apa, santai aja. Saya pun juga ada sangkut di ATA kemarin yang saya post ya, supaya kemarin saya membuktikan masuk eh, sekitar 20% dari modal yang saya alokasikan untuk membeli ATA, saya retest kena sangkut. Jadi saya masih menyimpan modal untuk nanti serok lagi, tapi saya belum serok. Masih tunggu sampai ini tanggal 6 saya mulai buka-buka chart. Coba saya tunggu tanggal 7 lagi, nanti tanggal 7 nanti kan akan ketahuan. Jadi kalau di Indonesia ini sekarang saya buat video jam 4-an lah ya. Berarti di sana kan baru mau pada bangun di Amerika sana. Jadi mudah-mudahan nanti kita lihat jam 7 nanti ada volume yang masuk. Ini kan ada juga berita dari The Fed yang mengumumkan akan mempercepat tapering gitu loh. Kalau tapering dipercepat itu ya semua aset bahaya, rupiah juga bahaya, semua aset yang di trading kan melawan dolar pasti akan jatuh. Makanya kita hati-hati banget nih di sekarang, kita milih sabar, milih nunggu sampai benar-benar aman. Nih, analis kripto serta influencer kripto populer Nicholas Martin memberitahu kepada 485.000 subscribernya di YouTube bahwa Bitcoin akan meroket dan keluar dengan harga memukau pada akhir Januari atau awal Februari. Ini masuk akal nih kalau awal Februari atau akhir Januari, karena di Januari kan dia sampai tanggal 16-an ya tadi ya di jadwalnya. Menurutnya Bitcoin berpotensi mematahkan konsep expanding cycle yang merupakan gagasan bahwa setiap pasar bull menjadi sedikit lebih lambat untuk mengalami kenaikan harga selanjutnya. Mungkin kita melihat teori expanding cycle telah rusak sampai tingkat tertentu dan saya percaya Bitcoin akan keluar dari konsep itu dengan harga menembus 200.000, tapi itu masih sebuah narasi yang sangat optimis di sini. Gitu. Jadi kalau kita lihat Bitcoin ini sekarang yang saya bahas ini untuk jangka panjang masa depan cryptocurrency ya, bukan yang jangka pendek sekarang, besok atau lusa gitu kan. Jangan salah paham. Nih, kalau dia Martin juga menjelaskan jika harga Bitcoin kemungkinan juga akan alami puncak harga pada Maret 2022 ya, 2022 sekitar 100.000 terlebih dahulu jika diamati dari grafik logarithmic growth curves. Namun kapan pastinya aset kripto raksasa tersebut bisa menembus harga, hanya waktu yang bisa menjawab gitu loh. Ya kalau ini dia bilang Maret ini ya masuk akal, nanti secara teknikalnya masuk akal kan. Jadi kalau emang ini Desember dikoreksikan, nanti berarti minggu kedua Januari mulai recovery. Berarti Januari di minggu ketiga akan mulai market bouncing gitu kan. Tapi pertanyaannya, bagaimana kita menyikapi situasi ini dan bagaimana strateginya gitu kan. Yang paling pertama adalah kita sabar nunggu momentum sambil pantau chart. Terus yang kedua, kita atur money management kita. Saya kemarin nunggu tanggal 6 tanggal 7, ternyata sebelum tanggal 6 tanggal 7 market beneran dump ya. Jadi saya ya nggak salah pilih tanggal. Jadi kalau saya kemarin trading ngawur, ya saya pasti kena sangkut banyak. Tapi karena saya punya batas-batas ya kan, saya punya analisa di
4H yang punya batasan. Syarat itu tercapai harus benar-benar melewati resisten itu kemarin kan yang di video sebelumnya. Kalian bisa tonton nanti di video sebelumnya. Harga 59 itu harus dijebol. 59 sekian 60.000 susah banget ya, itu udah pesimis. Artinya sudah lemah Bitcoin untuk terus melaju. Koreksi wajar, harusnya memang kalau secara teknikal dia ketahan di kolong bandar, tapi ternyata kolong bandar pun juga nggak kuat nahan. Kan saya bilang di channel itu, kalau ini sudah lepas dari pattern ini sudah nggak masuk akal, sudah kelewat jalur, ya dam beneran jadinya. Oke, kita buka apa lagi ya, ntar. FOMC udah. Sekarang kita buka ini nih. Ada nih dari guru makro Raoul Pal mengatakan pasar banteng mengambil jalan paling sakit, inilah pandangannya. Nih, ini guru makro Raoul Pal itu analis, tapi dia punya perusahaan yang memang perusahaannya itu Real Vision. Ini CEO Real Vision ini memang di sini perusahaan analis gitu loh. Dia nih. Guru makro Raoul optimis pada kripto, tetapi memperingatkan bahwa pasar kemungkinan akan mengambil jalan yang paling menyakitkan. Dalam wawancara TradeStation baru, mantan eksekutif Goldman Sachs mengatakan bahwa pasar kripto cenderung berlawanan dengan apa yang orang harapkan ya. Itu tuh. Ini poinnya nih, pasar kripto cenderung berlawanan dengan apa yang orang harapkan. Ya, ini ada kaitannya juga dengan tadi. Kayak Federal Reserve gitu, pasti dia akan beli bawah lagi. Dia ini kan yang terancam dengan adanya cryptocurrency. Ingat ya, Federal Reserve itu yang terancam dengan adanya cryptocurrency. Artinya dia kerajaannya diganggu dengan adanya kripto. Jadi dia yang bisa menekan kripto, tapi secara manusiawi kita berpikir pasti dia pun juga butuh profit, butuh keuntungan, pasti dia akan bermain. Tapi cara dia bermain mudah, tinggal dia pakai technical analysis, disesuaikan dengan chartnya itu nggak nembus. Misalkan di kemarin ya, ini rabaan kita aja, dia 59 itu nggak nembus, udah keluarin berita news negatif, damnya kan parah jadinya. Nah, baru dia bisa serok. Itu rabaannya begitu. Makanya jahat sebetulnya. Makanya saya cenderung pecinta kripto karena kripto itu membawa dampak perubahan terhadap sistem ekonomi dunia gitu loh. Kalau sekarang ini masih dalam kekuasaannya Federal Reserve, dunia bisa apa? Nggak bisa apa-apa. Tatkala dolar suku bunganya dinaikkan, semua negara-negara amblas ekonominya. Maka yang bisa berjuang ya cryptocurrency ini. Makanya saya sendiri secara pribadi, saya sangat percaya cryptocurrency itu akan menjadi masa depan finansial dunia. Terus ada lagi satu momentum ya, kenapa Bitcoin kemarin bisa sampai bull ya ke berapa kemarin, 69.000, padahal analisa saya cuma sampai 66.000 loh kemarin. Di channel kan saya kasih gambar panah itu cuma sampai 66.000. Terus saya kasih plan kedua, syaratnya kalau BTC breakout dari 66.000 itu bisa ke 75.000 sampai 77.000 dolar. Ini saya ceritakan tentang ETF. Kemarin Bitcoin bisa bull itu sebetulnya bullnya palsu. Karena dampak apa? Dampak ETF future yang baru ditandatangani oleh SEC. SEC itu apa? Ya kalau di sini itu ya dia yang mengawasi, yang regulasi tentang pasar keuangan gitu loh. Misalkan ya OJK-nya lah gitu loh. Terus nih, syarat BTC itu bisa moon, berarti ada satu yang penting tapi ditolak sama SEC, apa? ETF spot. Yang disetujui adalah ETF future. ETF future itu tidak berpengaruh pada demand Bitcoin atau cryptocurrency lainnya, guys.
Kalau ETF spot itu berpengaruh pada demand, makanya kemarin itu angkanya naik tapi Bitcoinnya demandnya segitu-gitu aja, makanya gampang sekali manipulasi harga. Itu kepentingannya SEC. Jadi SEC nanti berkaitan dengan CMC, kok Chicago Markets, berkaitan lagi dengan CME, Chicago Market Exchange, gitu. Itu tuh kaitannya ya, mereka semuanya. Dia yang punya sistem yang menjajah di beberapa, ya sudah puluhan tahun ya, dari zaman Indonesia belum merdeka dia sudah ada. Nih, adopsi institusional tidak akan hilang. ETF retail akan datang. Ia akan keluar dalam beberapa bulan ke depan. Jadi kami akan perluas akses dan kami akan membawa institusi lebih cenderung membuat keputusan alokasi aset per kuartal. Duh, sorry guys, jam. Institusi cenderung membuat keputusan alokasi aset per kuartal. Ini penting banget nih. Dan perkiraan saya adalah Januari hingga Maret tahun depan kita akan melihat arus masuk yang besar, Pak, karena ETF akan keluar. Begitu juga dana pensiun dan yang lainnya. Saya pikir itu akan mendorongnya lebih jauh. Pal juga berpikir bahwa akan ada rally yang diperpanjang untuk kripto, kemungkinan akan berlanjut hingga Q2 tahun 2002. Jadi ini Bitcoin secara chart sudah masuki fase bearish. Itu kalau kita bicara chart secara technical analis, misalkan kita berbicara chart saham atau forex gitu kan. Tapi kalau Bitcoin ini bisa koreksi, tapi misal ya, ini misal ya, andai Januari atau Februari SEC merevisi permohonannya ETF Bitcoin dalam bentuk spot, ya berarti nanti demand akan meningkat, Bitcoin dan cryptocurrency lainnya akan terbang. Gitu. Nanti kita bahas apa itu ETF ya. Terus siapa sih yang mengajukan ETF itu? Yang mengajukan ETF spot jelas dia adalah orang yang punya kepentingan terhadap cryptocurrency, terhadap apa? Teknologinya blockchain, terhadap kemajuannya cryptocurrency, Bitcoin, altcoin. Tapi kalau ETF future itu sama sekali dia tidak berpikir untuk menjaga kripto, menjaga Bitcoin. Dia yang punya kekuasaan untuk memanipulasi harga. Karena apa? ETF future itu gini guys. ETF future itu penyelesaiannya bukan dalam bentuk Bitcoin, tapi dalam bentuk dolar. Jadi misalkan kalian ini, misalkan si Budi dengan Andi. Si Budi dan Andi itu punya kesepakatan transaksi. Si Budi itu bilang Bitcoin akan naik nanti di bulan Desember gitu misalkan ya. Terus si Andi punya pikiran, punya prediksi. Si Andi bilang Bitcoin akan naik, tapi si Budi bilang turun. Oke, dibuatlah perjanjian kontrak namanya. Itu yang namanya future itu guys. Di perjanjian kontrak itu disimpan aja, tapi dia tidak membeli Bitcoin. Dia tidak membeli, hanya omongan dan disepakati secara kontrak. Di SMC begitu sama. Itu ibaratnya simulasinya begitu. Nah, nanti ternyata bulan Desember itu Bitcoin turun. Berarti yang berhak mendapatkan keuntungannya adalah si Budi, karena Budi itu punya prediksi dia membeli Bitcoin dengan harga turun. Jadi misalkan harga naik, berarti nanti yang dapat si Andi gitu loh. Nah, nanti gimana penyelesaiannya? Ya si Andi itu membayar kepada Budi.
Di harga berapa waktu itu? Waktu itu misalkan harga 59.000 saat kontrak dibuat ya, misalkan 59.000. Jadi nanti si Budi itu menerima uang juga 59.000 dolar gitu. Jadi sama sekali nggak ada demand, nggak ada membeli Bitcoin. Begitu juga sebaliknya guys. Jika yang ternyata Desember itu Bitcoin naik, berarti kan yang berhak mendapatkan keuntungan si Andi, si Budi yang membayar. Misalkan bulan Desember naik ke 77.000 dolar misalkan. Dan si Andi itu berhak membeli Bitcoin atau berhak mendapatkan keuntungan ya dari harga kontrak itu. Misalkan harga kontrak 59.000 itu, jadi si Andi itu punya Bitcoin, punya keuntungan selisihnya dari kenaikan di Desember itu. Desember misalkan ternyata naik ke 77.000, kontrak dia itu berakhir, berarti dia ya tinggal bayar aja selisihnya gitu loh. Jadi sama sekali nggak fungsi terhadap demand Bitcoin, karena dalam hukum ekonomi kan supply and demand. Kalau supply-nya itu banyak, demand-nya sedikit, berarti harga akan murah. Kalau supply-nya itu sedikit, demand-nya banyak, berarti harga akan mahal. Gitu. Nah, akhirnya kalau kita bagi dalam peta di dunia cryptocurrency itu berarti ada paus itu yang berbeda kepentingan. CME itu juga bisa menjadi paus, regulator The Fed, regulator SEC juga paus, tapi paus yang nakal, yang ngedam seenaknya gitu kan. Terus paus-paus yang sebenarnya ya kayak Michael Saylor dengan mikrostrateginya, dia benar-benar membeli Bitcoin, atau Grayscale-nya, atau kayak Justin Sun, atau kayak El Salvador, dia benar-benar membeli Bitcoin dan menyimpannya. Itu kan perangnya sama dia. Belum lagi retail investor, bukan retail kayak kita ya. Retail kayak kita kan ibaratnya recehan ya. Retail investor itu yang mainnya sudah jutaan dolar. Kalau rupiah bisa miliaran rupiah, dia mainnya itu ratusan miliar. Dia tidak akan juga membeli di spot market exchange. Dia akan membeli ya tatkala ETF spot itu disahkan. Itu baru kebutuhannya meningkat. Tapi kalau ETF spot itu disahkan, berarti demand Bitcoin meningkat. Karena apa? Misalkan guys, kita ini membeli ETF spot Bitcoin ya kepada perusahaan A lah misalkan. Itu si perusahaan A itu benar-benar setelah uang terkumpul dari investor dengan membeli Bitcoin, itu dibelikan beneran guys, dibelanjakan beneran, Bitcoinnya disimpan gitu loh. Dia yang kelola. Makanya itu ditolak sama SEC. Tapi kalau kata si Paul ini, suatu saat pasti akan diterima ini ETF-nya spot. Itu yang kita harapkan, karena ini teknologi yang tidak bisa dipungkiri. Grassroots-nya sudah kuat, jutaan orang sudah tahu kripto, sudah tahu Bitcoin. Dan ini aset berharga yang sekarang diperebutkan untuk dikuasai. Cuman Bitcoin memang diciptakan desentralis, jadi memang tidak bisa dikendalikan. Ini keadilan di dunia keuangan di bumi ini guys. Tapi para regulator, penjajah-penjajah keuangan itu berusaha memainkan Bitcoin, berusaha memegang Bitcoin, mengendalikan dengan aturan-aturannya, dengan kebijakan-kebijakannya gitu. Ini sekilas aja ya, biar kalian tahu juga knowledge-nya apa. Terus kita buka apa itu ETF ya. Mana tadi? ETF. Nah, ini nih ETF nih. ETF itu nih
Exchange Trade Fund ya, dana yang diperdagangkan di bursa adalah jenis investasi dan produk yang diperdagang di bursa ya. ETF itu begitu, misalnya kayak di CME itu ya ada gandum, orang membeli gandum itu yang future tadi, orang membeli gandum itu tidak perlu mendapatkan gandumnya gitu, itu ETF future. Kalau ini ETF spot ini nanti si perusahaan yang kita percaya untuk kita membeli Bitcoin lewat ETF spot itu, nanti perusahaan itu beneran membeli Bitcoin, dia ada neracanya supaya investornya tahu, oh emang ada Bitcoin sekian gitu kan. Nah ini nih, ini penting nih. Ini kan ETF mungkin menarik sebagai investasi karena biayanya yang rendah, efisiensi pajak dan dapat diperdagangkan. Ya. Pada Agustus 2021, 9 triliun dolar diinvestasikan dalam ETF secara global, termasuk 6,6 triliun yang diinvestasikan di AS. Di AS, emiten ETF terbesar adalah BlackRock. Ini BlackRock, nanti kita bahas BlackRock itu siapa. Terus The Vanguard Group, terus State Street Global Advisor, Invesco, Charles Schwab perusahaan. Ini ETF ya. Ini BlackRock itu penting. Nanti ada kaitannya nih. Si BlackRock itu tahun 2020 dia bilang Bitcoin adalah emas digital. Itu makanya 2021 bull run deh kan. Oke, terus kita cari nih. Ini nih. Ini beritanya nih. Nih, CEO BlackRock bilang nih, Bitcoin bisa menjadi aset global 3 Desember 2020. Makanya dia bilang aja itu dia tidak mengajukan ETF spot Bitcoin, tapi dia ngomong doang begitu. CEO BlackRock bilang Bitcoin bisa menjadi aset global. Itu para investor yang memang menginvestasikan dananya, mempercayakan kepada BlackRock itu ya borong Bitcoin guys. Iya kan, lagi-lagi perusahaan raksasa memberikan sentimen positif nih terhadap Bitcoin sejak 30 November 2020 lalu, menembus rekor harga tinggi sepanjang masa. Lah ini sekarang dia diam aja, dia nggak ngomong apa-apa. Tapi secara chart ya 2020 juga kan masih bagus banget, belum pucuk kan. Oke, kita lihat lagi sekarang. Ini nih beritanya. SEC tolak ETF Bitcoin Fund Act Grayscale. SEC telah melanggar UU Perlindungan Administratif ya. Ini yang mengajukan ETF spot Bitcoin itu perusahaan Fund Act namanya. Terus sama Wisdom Tree Investment. Ini dia lagi marah dia ini sama SEC itu. Ini kan operator Grayscale Bitcoin Trust GBTC mengeluarkan surat kepada sekretaris SEC Vanessa Countryman pada Senin 29 November untuk menyatakan bahwa SEC salah menolak ETF Bitcoin Spot ya. Ini penting ya. SEC salah menolak ETF Bitcoin Spot karena sekarang telah menyetujui 3 ETF Bitcoin berjangka. Berjangka itu maksudnya future guys. Masing-masing dari Fund Act, nih Fund Act termasuk juga dia termasuk yang ETF future-nya disetujui, dia ngajuin spot ditolak. Terus Valkyrie, terus Process ini yang pertama kali diterima ETF-nya. Makanya Bitcoin langsung naik tuh di bulan Oktober.
Nanti kita cari di chartnya, kita samakan, bener nggak beritanya gitu. Nih, ini Grayscale juga lagi marah dia, ibarat lagi pada perang. Grayscale berpendapat bahwa SEC tidak memiliki dasar untuk posisi bahwa berinvestasi di pasar derivatif untuk suatu aset dapat diterima oleh investor. Sementara berinvestasi dalam aset itu sendiri tidak. Ini salah. Di pasar derivatif itu maksudnya pasar future itu tadi. Nah, kalau investasi spot itu kan dalam bentuk aset, dia beneran membeli, dibelanjakan beneran lah ibaratnya. Kalau misalkan Fund X diterima, terus investor retail itu masuk ke dalam Fund X. Oh, beli Bitcoin nih, saya naruh uang misalkan sekian ribu dolar, sekian juta dolar, itu dibelanjakan beneran guys. Jadi demand meningkat, Bitcoin meningkat, demand meningkat gitu loh. Itu harga nggak bisa dimanipulasi kayak kemarin itu nantinya. Nah, ini kan ia mengklaim SEC melanggar Undang-Undang Perlindungan Administratif dan gagal memperlakukan kedua produk ETF Bitcoin dengan cara yang sama. Berarti kan jelas ya, memang dia berusaha menjatuhkan sekali Bitcoin atau hanya mencari keuntungan sendiri. Karena kan gitu guys, bisa aja dia ini main membeli di market spot dulu, harga bawah ya, harga bawah nih, mereka orang-orang CME, SEC dan lain-lain tuh beli spot di akumulasi berapa kemarin, 42.000 ya bulan Oktober ya, bulan September. Terus pas masuk bulan November dia kontrak short, kontrak Bitcoin turun, jadi dia dapat dua guys. Di spotnya dia dapat, di future-nya dapat ya. Ya nanti yang jual kan dia juga, yang punya barang kan dia juga, soal dia udah borong Bitcoin di spot ya. Terus dia melakukan kontrak perdagangan future di CME, short kontraknya turun. Ya dia kan jual di spot market kan turun beneran dia. Jadi dari spot market dia dapat, dari CME dapat, itu kan kurang ajar kan. Ini nanti perannya cryptocurrency ini. Tapi ya nggak apa-apa, nama teknologi baru kan masih berusaha dibunuh-bunuh gitu. Tapi nggak apa-apa. Kalau saya yakin kepada dunia cryptocurrency, Bitcoin, altcoin gitu kan. Udah ya, ETF clear itu ya, ada ETF future, ada ETF spot. Terus kajiannya sederhana gitu kan. Kalau ETF spot itu akan memengaruhi demand Bitcoin, akan memengaruhi demand cryptocurrency. Karena apa? Perusahaan yang berdiri dengan ETF spot Bitcoin itu, ketika investor retail atau institusi menitipkan dana berinvestasi lewat kripto karena dia nggak percaya masuk exchange, kan membelinya lewat perusahaan-perusahaan ETF spot itu. Nah, nanti perusahaan tersebut akan membelikan aset kripto sesungguhnya, benar-benar dibeli, disimpan gitu loh di walletnya dia, nanti masuk dalam neraca perusahaannya dia gitu. Tapi kalau ETF future ya begitu, manipulasi harganya tinggi. Saya pernah bahas di kelas juga kok, di kelas Sumber Rezeki 369. ETF future itu jahat gitu loh. Tapi ya nggak apa-apa, memang itu perkembangan kan begitu. Oke, ini udah. Terus apa lagi ya? Udah, oke, kita kembali ke chart. Ini kalau chart logaritmik nih namanya nih. Nah, ini di ETF weekly logaritmik itu hanya berlaku pada analisa jangka panjang dia. Ini bottom, ini dapat bottom Bitcoin nih, support-supportnya. Nah, memang kenapa kemarin analisa dunia itu berpikir akan tembus di atas 100.000? Ya karena logaritmiknya belum pucuk nih. Ini kan pucuknya di sini. Jadi dia turun, nah ketemu support lagi bottom di tahun 2019. Ya ini kan 2017 nih, Desember pucuk nyentuh. Ini namanya cycle nih. Ini makanya cycle kali ini berbeda mungkin dengan 2017. Nanti kita bedah lagi di chartnya. Ini kan turun di sini sampai di sini mantul dia. Ini garis tengahnya logaritmik, ini keseimbangan namanya guys. Ini resisten, ini supportnya ya, ini keseimbangannya. Di sini harusnya mantul ya, 2000 Mei ini mantul nih, ternyata enggak.
Ini kan sentuh sini ya, mantul. Terus ini di sini sentuh garis ini nih. Ini kan ketemu di sini nih. Ya ini nih. Di sini kan ketahan nih Bitcoin ini, nggak bisa jalan lagi ya. Nembus ini ya. 69.000 turun lagi nih. Ini samakan nih areanya. Turun ke sini straight. Ini pas nih turun di support ini. Makanya ini agak ngerinya nih di sini Bitcoin panjang buntutnya. Harusnya ini kalau naik lagi berarti dia ke sini, balik lagi ke sini nih. 62.000 itu berat nih. Oke, tak gedein dulu nih. Nah, itu guys nih, kan kelihatan ya. Nih. Makanya saya nunggu tanggal 6 tanggal 7 ini alasannya, guys. Saya nunggu di mana sih dia close gitu kan. Kan harusnya kalau kalau nggak ada dam, ini kan harusnya saya berharap ini dia hari Senin ini close weekly itu dia naik ke sini gitu loh, harga itu harusnya begitu, baru saya percaya untuk dia lanjut ke 70.000. Tapi ternyata kan gagal dia close dan bahkan sampai turun. Itu alasan saya nunggu tanggal 6 tanggal 7. Nah ini ternyata kan jelas di tanggal 6 nih. Ini kan candle terakhir tanggal 6 tuh, 6 Desember tuh ya. Saya nunggu itu guys, nunggu ini, nunggu close-nya ini nih, close candle-nya tanggal 29 November itu di mana gitu. Ya saya berharap juga tadi tanggal 6 itu dia benar-benar bisa close, bisa di atas ini guys. Ini benar di atas ini, tapi tipis banget bodinya itu, dia nggak kesentuh. Kalau di atas ini bisa close kan harapannya bagus. Kalau ini masih agak waspada lagi saya. Tapi ya nggak boleh takut-takut amat. Kita tetap cari peluang di jangka pendeknya. Ini kan jelas ya, weekly-nya itu butuh butuh narasi baru. Siapa gini aja deh, misalkan SEC merevisi kembali proposal ETF spot dari perusahaan FanEck misalkan ya. Wah, itu akan langsung bisa pam gitu. Ini secara chart ya. Jelas ya. Ini kita terus sekarang kita ini kan di sini nih berapa sih? Kalau misalkan sampai sini aja kan cuman 73 ribuan. Ya ini nggak tahu nanti gimana sih nih maksudnya mereka mau ngapain. Ini kita amati chartnya nanti. Ini saya hapus dulu nih. Ini kalau kita mau buka ya, kenapa saya bilang kok si ETF future itu hanya bermain angka, tidak memainkan barangnya itu ibaratnya Bitcoinnya ya. Ini kita buka, coba MACD, ini paling gampang aja. Ini lihat ya. Harga kemarin sampai berapa sih kemarin? Nih di sini nih, pucuk ya. 69 ini. Di sini loh, nggak ada dia. Nggak ada. Ibaratnya gini lah. Nggak ada dorongan. Ini kalau di sini kan jelas nih. Ini kan naik ya. Tuh, dia naik kan. Tapi di sini kan jadi bukit. Hijau ini ibaratnya kan dorongan volumenya kan tinggi dia. Artinya benar-benar dibeli. Akumulasinya ini beneran naiknya naik serius gitu loh. Tapi kalau ini kan naik palsu nih, kelanjutan yang kedua itu. Makanya saya di sini sudah hati-hati banget. Oktober itu, November saya sudah santai karena saya juga punya prediksi November koreksi. Jadi lihat nih di sini nih, kan kenaikan palsu, sama sekali nggak ada bukit kenaikan. Harganya naik tapi di sininya lemah. Gitu kurang lebih. Terus kita bedah di TF 1 bulan.
Oke. Kita buka TF 1 bulan ya. Tahun 2018, apakah Bitcoin itu kayak tahun 2018 ya? Nih, kita lihat nih 2018. 2018 ini di sini berarti. Nah, ini Desember nih. Jadi 2018 ini kita kaitkan dengan prediksinya tadi ya, si Paul Guru itu ya. Jadi kalau misalkan kita bicara terburuknya 2021 ini koreksi di sini ya. Ini kan Oktober ini nih di sini kan. Ini Desember itu ternyata berakhir dengan candle merah ya. Januari masih merah. Berarti di Februari, Maret, April ini terbang lagi, guys. Gitu. Ini kalau kita bicara ya. Nanti kita buka di yang lain kalau di sini agak ribet kalau pakai HP. Terus ada lagi satu lagi nih. Memang secara pattern masih secara chart ngeri sih ini MACD-nya nih. Ini kalau misalkan lagi ya dikit doang sih. Terus untuk turun koreksi memang. Ini salah satu juga nih. Ini ETF spot nih. Wisdom Tree ini termasuk yang mengajukan ETF spot Bitcoin nih. Kita lihat ya. Di New York dia berdiri dari tahun berapa dia berdiri? 2006. Nih, Wisdom Tree Investment memiliki anak perusahaan di AS, Kanada, Eropa, dan Jepang. Makanya kan bisa dibayangkan kalau ETF dia disetujui berarti Bitcoin terbang kan. Gitu. Oke, kita lihat mana lagi ya. Kita lihat chart Indodax, kita lihat ya. Tuh, kita lihat chartnya. Ini yang kemarin nih bonusnya nih. Ya, kemarin saya buka nih. Nih guys, namanya ini saya hapus dulu deh. Tuh, aligator. Ini yang saya bilang tuh. Ini yang indikator ini namanya indikator aligator. Tulis saya di sini. William aligator. Loh, kok nggak keluar sih? Ini nih. Nah, ini nih, William Alligator. Ini yang saya pakai nih, William Alligator. Ini indikatornya ini. Tuh, masih ada titik SARS-nya tuh. Memang turun nih, belum ada nih. Terus kita buka W. Oh, ini ATA Bitcoin. Apa ini? Ya, ini belum ada tanda-tanda berubah ya. Dia mau apa sih? Cross nih belum jadi lagi ya, gagal ya. Kita buka weekly-nya. Ah, ini weekly-nya masih ngeri kok guys nih. Tuh. Dia malah mau turun nih. Jadi masih hati-hati aja ya.
Jangan ini dulu. Kalau kita bicara buka 1 jam, 1 jam sih ada pantulan. Kalau mantul kemana sih? Ya ke sini paling 702 juta. Oke, tak buka ini coba tab trader. Nah ini BTC Dominance-nya itu dia meningkat, dia mantul. Ini kan BTC Dominance-nya kan hijau kan dia di weekly. Kita buka ini nih. Tuh. Wah ini guys nih. Ini masih berat banget, kita garis. Kan lemah dia. Gini gampang cara bacanya. Dia turunnya kan banyak di volume turunnya. Panjang-panjang. Dia mantul di sini kena wick-nya ini. Ini wick ini di sini orang cut loss, orang pasang jaring di sini, orang kena liquid itu di sini semua. Makanya Bitcoin terbang saya di sini ketahan tuh 49.500 ini berat banget. Jadi kalau misalkan dia rebound pun kita masih tetap waspada. Kemana sih paling dia rebound? Tuh 52.000 udah berat. Jadi syarat Bitcoin kembali bullish ya. Ingat syarat ke Bitcoin kembali bullish harus naik ke sini lagi nih. 54 lagi harus breakout dari trendline ini. Hijau. Ini kalau kita garis supportnya saya ambil wick ketemu wick nih. Rise-nya ke sini guys nih. Kembali lagi ke sini. 40.000. Ini saya buka TF 1 bulan coba. Tuh. Nah ini sih jangan-jangan begini kali nanti nih guys. Nih ya 2018 di sini nih. Ya 2018 nih, bulan Desember nih. Ini bulan Desember 2018 nih. Nih Desember, Januari ya. Itu kan bulan 1 tuh 2019. Kalau kita lihat garisnya masih masuk di sini nih. Ini garisnya ya. Mudah-mudahan di sini bisa ketahan. Ini race paling banter banget paling ke sini 34.000. Tapi semoga tidak terjadi. Nah, ini kan di sininya weekly-nya kelihatan. Weekly-nya masih ketahan di sini, cuman ini mudah-mudahan dia misalkan ada penurunan cuman ke sini baru bisa naik lagi mudah-mudahan. Ini sudah kebanyakan candlenya ini. Koreksi TF weekly itu sampai 4 candle merah ini kebanyakan karena jarang sekali Bitcoin koreksi 4 candle merah nih. 2 ya kan.
Ya ini kalau kita 2020 ini 3. Nah ini 4 nih, 4 candle merah nih. Jarang banget. Ini tahun berapa sih? 2019. Nanti saya lanjut lagi ya di video selanjutnya. Terus kita buka mana? Ini nih kemarin. Nah, ini yang pakai kolong bandar nih. Nih, lihat 4 hanya nih. Tuh, di sini kan jelas kemarin ya batasan yang kita buat ya kemarin ya. Garis biru 59 itu harus lolos dan bisa tembus ke 60. Baru harapan Bitcoin ke sini harus bisa tercapai. Tapi di sini berat banget ini. Kemarin kan saya bolak-balik nih. Bitcoin mau kembali ke atas ini susah banget nih. Itu sudah curiga. Tapi di sini dibanting, di sini harusnya mentok, tapi sudah saya bilang kan di channel Telegram nggak masuk akal, sudah kelewat jalur kalau sampai dia turun di bawah kolong bandar. Oke? Ya, kita berharap Bitcoin bisa naik lagi ke sini 54 baru itu bisa bullish kembali. Tapi hati-hati, mention kita hanya di sini nih guys, tetap di kolong bandar ini menjadi resistennya dia. Tetap ini berfungsi. Ini tetap berfungsi nih kolong bandar ini. Jadi di sini di 53, 54 ini menjadi area yang menjadi kuncinya Bitcoin bisa melanjutkan tren bullishnya kembali. Oke ya. Oke, sementara itu guys, nanti kalau ada waktu saya buat video lagi. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat dan bisa memberikan pandangan terhadap kalian semua ya. Sebelumnya saya mohon maaf jika ada salah-salah kata atau kepada pihak-pihak yang saya sebut, saya mohon maaf. Ini hanya just edukasi. Karena saya pecinta kripto, mudah-mudahan yang bermain kripto juga bisa belajar yang benar-benar jangan hanya ikutan trading kripto gitu, harus belajar benar-benar dunia kripto itu apa. Harus tahu fungsi kripto apa, blockchain itu apa, supaya kita cinta. Kalau cinta sama dunianya kan enak cari rezekinya. Oke guys, selamat sore, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera, sabar, dan siap untuk mencari cuan lagi. Tapi sabar, jangan nafsu, karena masih ngerinya dia ke bawah lagi kan soalnya. Sabar dulu, oke? Thank you. Assalamualaikum.